Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, khususnya jemaat dari GPT Getsemani Surabaya yang sangat saya hormati. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, kita dipertemukan dalam ibadah doa pagi. Dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Allah yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kita mau datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih dan sayang, Bapa yang penuh rahmat dan kemurahan, kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau sudah karuniakan di dalam kehidupan kami, dalam perpanjangan umur hidup kami. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dan buat di dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, kami menyerahkan segenap pelayanan dan ibadah doa pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau saja campur tangan dan menyertai dan menolong hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, bubuh lidah hikmat, akal budi dari sorga, supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang juga bersekutu pada kesempatan ibadah doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong agar mereka semua dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kehidupan kami untuk boleh tetap berada dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam tuntunan-Mu, dalam penyertaan-Mu, sehingga kehidupan kami selalu berada dalam kehendak dan rencana Allah senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan satu tema, kunci mengalami perubahan hidup. Kita mengawali dengan membaca dari suratan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Jika Anda tipe orang yang suka membantu orang lain, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa membantu seseorang untuk berubah jadi lebih baik kok sepertinya sulit sekali ya? Atau jika Anda saat ini berfokus membenahi hidup Anda sendiri pun, Anda pun akan berpikir mengapa sulit sekali membawa diri sendiri ke perubahan itu. Intinya, untuk orang lain maupun diri sendiri Anda menemukan bahwa perubahan itu sulit dan butuh perjuangan. Kok tidak semudah seperti yang dikatakan orang-orang di dalam buku-buku dan kisah sukses yang selama ini jadi sumber inspirasi Anda. Harus dimulai dari mana kita dapat merubah kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dan ayat 36, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hukum pikiran atau akal budi salah satunya menyatakan bahwa apa yang dominan di pikiran Anda, tidak peduli Anda menginginkannya atau tidak, jika hal tersebut terus mendominasi pikiran Anda, tetap saja hal itulah yang Anda tarik, makin sering datang ke dalam hidup Anda.
maka itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Puji nama Tuhan, seperti di dalam ayat Amsal 23 ayat yang ke-7. Seperti yang dipikirkannya dalam hatinya, demikianlah dia. Berdasarkan King James Version. Kesimpulannya, Anda tidak akan bisa menarik hal yang Anda inginkan, kebahagiaan, keberhasilan, kelimpahan, dan lain sebagainya, jika pikiran Anda terus-menerus dipenuhi dengan pikiran atau perasaan tertekan, cemas, serta emosi-emosi negatif lainnya. Di dalam Ayub 3 ayat 25 dan 26 mengatakan, karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan terlebih dahulu, Anda harus mau mempersembahkan hidup Anda dan mau memperbaharui akal budi Anda secara terus-menerus dengan kebenaran firman Tuhan, serta melakukannya setiap saat. Seperti tertulis di dalam Roma 12 ayat pertama dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Kita juga harus bisa menjadi pelaku firman, bukan saja pendengar saja, untuk kita bisa mengalami satu perubahan. Kita membaca dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Ketika orang bisa menjaga pikirannya, maka siapapun orangnya, apapun keturunannya, atau dimanapun mereka tinggal, dan apapun keyakinannya, orang tersebut adalah penjaga yang baik, karena bisa menjaga pikirannya dengan baik. Di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi dikatakan, kita harus mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Akal budi kita harus mengalami satu perubahan secara total jika kita mau mengalami satu perubahan secara nyata di dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Kita harus bisa menjaga pikiran kita. Seperti dinyatakan di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika orang bisa menjaga ucapannya dengan benar, hanya berkata sesuai kebenaran, tidak berkata kasar, tidak menyakiti, dan berkata memiliki tujuan atau memiliki motivasi, maka orang tersebut adalah penjaga yang terbaik karena telah menggunakan ucapannya untuk berbuat baik juga. Yakobus 3 ayat yang kedua.
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ketika orang menjaga perbuatannya, jasmaninya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, maka orang tersebut termasuk orang penjaga terbaik, karena bisa menjaga perbuatan jasmaninya untuk berbuat kebaikan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Menjaga pikiran agar tetap baik dengan berpikir baik merupakan cara yang sangat tepat. Karena terjaganya pikiran, maka ucapan maupun perbuatan jasmani pun bisa terjaga. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Inilah cara orang bijaksana untuk menjadi dirinya sebagai penjaga yang terbaik. Pintu pikiran adalah yang pertama untuk dijaga agar orang bisa terhindar dari perbuatan buruk. Di antaranya adalah pandangan salah, itikat jahat, dan keserakahan. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Pintu ucapan adalah yang kedua untuk dijaga agar bisa terhindar dari ucapan buruk yang tidak berguna, yaitu ucapan tidak benar, ucapan fitnah, ucapan kasar, dan ucapan tanpa tujuan atau omong kosong. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pintu perbuatan adalah yang ketiga, patut untuk dijaga agar orang tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, dan tidak berbuat asusila. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Orang yang bisa menjaga 3 pintu perbuatannya dengan baik, sehingga terbebas dari perbuatan buruk, adalah orang yang telah melakukan yang terbaik dalam hidupnya, yang perlu dan patut dilakukan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kedudukan seseorang bisa membuat harga dirinya menjadi baik, maka orang berusaha untuk mencari dan mendapatkannya demi harga diri dalam eksistensinya hidup di masyarakat. Harta kekayaan bisa membuat seseorang dipandang serta dihargai karena menjadi orang kaya. Maka sangat wajar jika orang berusaha untuk memiliki banyak harta agar harga dirinya meningkat dalam eksistensinya. Harga diri seseorang juga bisa diperoleh dari perbuatan baik dengan menjaga pikiran, ucapan, serta tindakannya. Agar bisa berpikir yang positif, bertutur kata yang baik, serta bermanfaat dan bertindak dengan benar, maka harga diri orang tersebut maupun namanya menjadi harum. Kata kunci harga diri orang itu terletak pada perbuatannya, bukan pada kedudukan dan harta kekayaannya. Jika seseorang tidak bisa menjaga baik pikiran, ucapan, dan tindakannya,
Kendati orang itu kaya dan berkuasa, maka akan turun nilai dirinya, bahkan jatuh harga dirinya. Mari perbaiki diri kita sekarang. Tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah, sebab akhir kehidupan takkan menunggu kita untuk berubah. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai dengan 12. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, karena hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Mau sesulit apapun, mau seberat apapun, hidup kita tetap ada di pundak kita sendiri. Tidak ada gunanya mengeluh, percuma menyalahkan orang lain. Hidup adalah tanggung jawab kita sendiri. Hidup adalah tantangan. Jangan dengarkan omongan orang lain. Yang penting kerja dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan. Kitab Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadilah kita seorang yang rajin melakukan pekerjaan kita. Kita jangan menjadi seorang yang malas. Kita membaca dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kesempatan, berkat dan anugerahnya sampai pada hari ini, yang memberikan kepada kita satu kehidupan, khususnya menjadi hidup yang baru, sebab keselamatan tidak hanya membuka lembaran yang baru, tetapi menerima hidup baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di suatu sudut kota, ada seorang wanita yang bermasalah duduk termenung dalam kesedihannya, memikirkan kegagalan hidupnya selama ini. Setelah bertahun-tahun dilecehkan dan menjalani hidup yang keras, ia tidak lagi bersemangat. Ia sering diperlakukan tidak adil oleh banyak orang, sehingga merasa tidak berarti. Dan setelah melakukan banyak kesalahan dan hidup dalam pilihan-pilihan yang keliru, ia yakin bahwa ia akan dibuang ke keranjang sampah kehidupan untuk selama-lamanya. Dan ia kini tinggal menunggu waktunya ajal
menjemputnya. Namun kemudian ada orang yang bercerita tentang Yesus kepadanya. Orang itu mengatakan bahwa Yesus secara khusus melayani orang-orang buangan, dan bahwa Yesus menanti untuk mengubah hidup orang-orang yang mau percaya kepadanya, termasuk dia. Orang itu bercerita bahwa Yesus mau menerimanya apa adanya. Di dalam Injil Matius 9 ayat 12 dan 13, di sana dikatakan Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi atau melainkan orang berdosa." Wanita itu pun percaya, ia meyakini hal itu. Seperti kisah di dalam Injil Yohanes 4 ayat 13 dan 15 tentang perempuan Samaria yang diubah hidupnya oleh pribadi Yesus dalam sekejap. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air." Lalu Yesus mulai mengubah hidupnya yang terhilang itu dan memberikan hidup berkelimpahan seperti yang dijanjikannya. Tuhan mengubah kehidupan perempuan Samaria dari kehidupan yang begitu kotor. Tuhan jadikan dia sebagai seorang yang menjadi saksi Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah janji Tuhan kepada kehidupan yang merasakan beban yang berat, yang merasakan keletih lesuan dalam kehidupannya, yang selalu hidupnya di dalam penderitaan. Tuhan menjanjikan akan memberikan satu kelegaan, satu ketenangan di dalam kehidupan kita, di dalam batin kita. Puji nama Tuhan. Marilah kehidupan kita yang ada pada saat ini, jika kita ingin mengalami satu perubahan di dalam kehidupan kita, maka kita harus benar-benar mentaati firman Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan ini. Percaya kepada pribadi Yesus yang sanggup mengadakan perubahan demi perubahan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan banyak kehidupan yang buta dicelikan, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan satu kelegaan, dan yang hidupnya menderita Tuhan berikan satu kebahagiaan. Tuhan sanggup mengadakan satu perubahan secara total di dalam kehidupan kita, asal saja kita mau merendahkan diri, mengikut Dia, menyangkal diri, dan kita melakukan firman-Nya setiap hari, memikul salib setiap hari. Maka di sana kita akan melihat satu perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau datang sekali lagi kepada Tuhan, mendoakan untuk pekerjaan Tuhan, dan juga berdoa syafaat untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Puji Tuhan. Mari sekali lagi kita mau tundukkan kepala dan kita mau menghampiri Tuhan kita. Bapa yang penuh kasih dan sayang,
pada akhir ibadah doa pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau sudah memberikan firman-Mu untuk boleh menjadi bahan perenungan di dalam kehidupan kami, sebab kami ingin mengalami satu perubahan di dalam hidup ini, dan kunci mengalami perubahan itu adalah kehidupan kami benar-benar mempercayai firman-Mu. Firman-Mu ada di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh menjadi pelaksanaan, menjadi daging dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau mengampuni segala kelemahan kekurangan yang ada pada diri kami masing-masing. Seberapa berat, seberapa besar kesalahan yang sudah kami lakukan pada hari-hari yang lalu, berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami kerjakan. Tuhan kiranya mengampuni, agar pada hari-hari ke depan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami mendapat tuntunan, penyertaan, dan campur tangan dari pribadi-Mu saja dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu yang kami rindukan di dalam hidup ini, untuk bisa mengalami satu perubahan secara total Tuhan. Terima kasih, jadikan kehidupan ini juga berguna menjadi berkat bagi orang lain juga. Berkati jemaat dari gereja kami, gereja lokal GPT Getsemani Surabaya, baik jemaat-Mu, para imam, panitia, penatua, bahkan Bapak Gembala beserta Ibu Gembala bersama seluruh keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kemurahan bagi kami, jemaat-Mu dari GPT Getsemani, agar selalu mendapat penyertaan perlindungan Tuhan, dan juga tetap menerima kemurahan untuk bisa mengalami satu pemeliharaan yang luar biasa dari Engkau saat-saat pandemi masih berlangsung. Biarlah Engkau tetap menaungi kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, dan juga Engkau berserta di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pencobaan Tuhan berikan satu kelepasan, yang dalam kesusahan Engkau berikan penghiburan, yang saat-saat ini juga berduka Tuhan berikan sukacita. Mari Tuhan, kami menyerahkan semua perkara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kami, dan juga pada saudara-saudara kami yang bergumul sekian lama karena sakit yang dideritanya. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan ada di dalam Engkau, serta melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, boleh melayani pekerjaan-Mu, maka di sana Engkau akan menyatakan mujizat-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk penginjilan, pekabaran Injil di mana-mana, KKR yang diselenggarakan oleh para hamba-hamba-Mu. Biarlah Engkau juga berkati pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan oleh para hamba-hamba-Mu, baik penginjil, baik gembala, dan juga guru-guru, agar pelayanan mereka boleh memperlengkapi pembangunan tubuh-Mu Tuhan, sehingga Engkau segera datang kembali menjemput kami. Terima kasih. Juga menolong bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang saat ini masih ada dalam suasana pandemi COVID-19, khususnya virus Omikron. Tuhan sendiri yang akan menolong kami, supaya kami bisa melalui hari-hari yang berat dengan penyertaan daripada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya segala perkara Engkau izinkan terjadi adalah demi kebaikan kami bersama, sebab Engkau ingin memurnikan pengikutan kami di dalam Engkau.
Tuhan, mari tolong kami, kuatkan kami, dan berikan kami kemurahan-Mu senantiasa, sehingga kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, dimanapun Engkau berada, kemanapun Engkau akan tuntun kami pergi, maka di sana kami boleh merasakan penyertaan yang luar biasa dari Engkau. Lindungi kehidupan kami dari segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, dan segala bentuk macam penyakit, sehingga kehidupan kami boleh merasakan satu ketenangan, kekuatan yang melimpah di dalam hidup kami, bukan karena kami kuat dan gagah, tetapi semata oleh Roh-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Bapak Gembala kami, Pendeta Ayub Mulyono bersama Ibu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan dalam menggembalakan jemaat-Mu. Engkau senantiasa memberikan pembukaan rahasia firman yang semakin Engkau singkapkan untuk boleh dibagikan kepada jemaat-Mu yang digembalakan, agar kehidupan kami jemaat-Mu boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah sesembahan kami, mempelai pria surga kami yang sangat kami nantikan kedatangannya. Mari Tuhan, biarlah Engkau tetap menaungi kami, menguduskan kami, melayakan kami, sehingga kami boleh berada dalam jalur rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah renungan doa yang dapat saya sampaikan dalam ibadah doa pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.